Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Natani, tetap semangat dan optimis. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali lagi ke channel Natani Ternak, channel dunia pertanian peternakan yang khusus membahas tentang kelinci. Nah, kali ini saya akan memberi sedikit penjelasan ya, karena banyak teman-teman peternak yang sering bertanya sebenarnya untung gak sih dengan pakan pelet kayak gitu. Karena memang dari saya sendiri memang penggunaannya dengan pakan pelet, di samping lebih praktis, lebih mudah dalam pemberian, menghemat waktu dan juga mortalitas yang rendah, serta alasannya sebenarnya agar lebih cepat panen sih kalau dari saya sendiri. Makanya walaupun harga pelet sekarang sudah mulai naik-naik terus ya, di tempat saya aja 25 kilo bisa harganya 200 lebih ya, sudah 8 ribuan lebih per kilo hitungannya. Tapi alhamdulillah selama ini sudah bertahun-tahun di kelinci tetap masih bisa bertahan, dalam artian masih menguntungkan. Kalau nggak menguntungkan ya pasti sudah kukut udah nggak pelihara, tapi kenyataannya memang masih, dan masih bisa ngopi ngerokok ya, itu tandanya masih bisa dihasilkan dari kelinci, masih ada. Nah ini pakannya kan masih pelet-pelet, lebih gampang ya semuanya di sini, jadi nggak memandang jenis ya. Ada jenis New Zealand, ada Rek, ada Haikol, Haila, Fusilop, semuanya memang di tempat saya itu pakannya menggunakan pelet. Yang teman-teman kadang bingung, apa iya untung sih dengan pakan pelet yang harganya terus naik? Sebenarnya kalau dari saya sendiri ini bukan masalah di harga peletnya, mau semurah apapun, kalau teman-teman misal ya anggap saja ngarit gratis ya, itu kan biayanya sangat murah. Tapi kalau dalam hal perawatan masih seenaknya sendiri, kematian banyak, ya tetap saja saya hitung-hitung juga rugi. Gitu pula untuk yang teman-teman pemakai pelet yang harganya lumayan ya, lumayan mahal, tapi kok ternyata banyak juga yang masih bisa beternak kelinci sampai bertahun-tahun masih eksis ya, walaupun pakannya dari pelet. Kadang belum lagi ada vitamin, ada hay, ada tambahan-tambahan yang lain. Nah itu yang teman-teman perlu ketahui, sebenarnya kuncinya itu bukan di masalah pakan yang mahal atau yang murah, tapi bagaimana teman-teman itu bisa ngerawat kelinci ya. Jadi intinya itu di perawatan kelinci. Di kelinci beranak banyak, bisa survive juga banyak, untuk kematian juga sedikit. Nah itu yang penting di situ sebenarnya, sepengalaman saya ya. Jadi walaupun pakan murah, kalau pemeliharaan seenaknya, kematian banyak, tetap saja akan dihitung sebagai kerugian yang besar untuk peternak kelinci. Jadi teman-teman harus meningkatkan skill dalam pemeliharaan kelinci ya, itu yang paling penting dulu. Kalau masalah pakan mau mahal atau murah tetap bisa untung. Nah untungnya di mana ya, asumsikan saja kita peternak New Zealand ya, New Zealand seperti ini nih, beranak 6 ekor. Tentu saja dalam sekali beranak 6 ekor itu tidak semuanya jantan ya, tetap ada betinanya. Nah itu kita bisa jual harga bibit ya, kita nggak naif ya, harus kepotong semuanya, karena memang ada pilihan-pilihan yang lebih bagus ya. Dari 6 ekor itu bisa kita jual sebagai bibit. Begitu pula dengan jantan ya, jantan bisa kita pisah atau betinanya kita pelihara dan kita jual sebagai bibit yang unggul. Karena memang untuk saat ini permintaan bibit ini sedang tinggi ya, makanya kalau untuk penjualan bibit itu tetap masuk ya, walaupun harga peletnya mahal. Teman-teman juga masih bertanya, jadi kalau tidak ada yang dijual bibit itu sepi kayak musim corona, gimana Om? Seperti itu ya, saya jawab sepengalaman saya juga ya. Jadi untuk semua kelinci dijadikan daging masih untung enggak? Tetap masih untung, tetap masih untung.
Jadi dengan pakan pabrikan pun masih untung. Asal ya tadi jangan beranak 6 tinggal 2 ekor, tinggal 3 ekor. Nah, itu tetap rugi kalau pemeliharaannya seperti itu. Jadi paling enggak memang dalam sekali beranak 6 ekor lah. 6 ekor bisa survive itu sudah lumayan bagus ya. Apalagi untuk sekarang untuk harga-harga potong di saya sendiri aja itu sudah lumayan bagus, itu kata para peternak sudah paling tinggi lah ya, karena saya memang memahami ternak juga, jadi tidak semena-mena dalam memberikan harga kelinci potong. Tetap masih untung lah, yang penting untuk peternak itu tetap jalan, dan kita juga sebagai pengepul atau pelaku di daging ya tetap terbantu dengan adanya stok, dengan adanya peternak yang banyak ya. Nah, ini untuk jenis-jenis haikul. Nah, ini panjang tuh ya, itu yang bisa dipahami ya, yang bisa saya kasih penjelasan. Jadi memang untuk sekali beranak tidak harus kita jual semuanya sebagai daging, bisa juga kita jual sebagai bibit anakan, atau bisa kita besarkan di umur 3-4 bulan baru dijual sebagai derean, atau 5 bulan ke atas sebagai calon indukan. Nah, kalaupun misal beranaknya jantan semua ya tetap bisa kita potong ya, kita besarkan, kita jual konsumsi, tapi 1 atau 2 ekor bisa kita pisahkan sebagai bibit pejantan yang bagus ya. Itu teman-teman pasti lebih tahu lah kalau di kandangnya mana kelinci yang bagus, mana yang enggak, kan ketahuan karena setiap hari kita ngerawat pasti tahu lah. Nih sama pejantan-pejantan. Jadi memang di kelinci seperti itu, kita nggak usah egois atau naif harus jual dalam bentuk daging, walaupun itu namanya kelinci daging. Enggak seperti itu. Memang realitanya di lapangan ya, kalau masih ada yang membutuhkan bibit bisa kita jual dalam bentuk bibit ya. Tapi untuk konten kali ini kita ambil kesimpulan dalam hal peternak kelinci itu bukan murah atau mahalnya pakan yang menentukan kelinci itu untung atau enggak, tapi skill peternak itu dalam perawatan kelinci yang perlu harus ditingkatkan. Jadi memang itu yang paling kunci ya, yang paling penting di dalam peternakan kelinci. Jadi teman-teman harus belajar dan terus belajar. Sama saya juga tetap terus belajar terus menerus bagaimana caranya kita beternak kelinci 0 kematian, walaupun susah tapi tetap kita tujuannya seperti itu. Jadi beranak 5 ya utuh 5, beranak 6 ya utuh 6, apalagi 10 ya tetap utuh. Nah, itu insya Allah walaupun teman-teman pakai pelet yang mahal juga masih bisa untung ya. Jadi intinya bagaimana caranya kita memperbaiki skill cara beternak kita. Jangan sampai pakan sudah mahal, cara beternaknya salah, nah itu udah pasti rugi. Yang pakan dari alam saja kalau kita beternaknya asal-asalan pada mati ya rugi, udah capek, panas-panasan seperti itu kan. Nah, itu penjelasan dari saya ya, semoga bisa dimengerti untuk teman-teman semuanya dan bisa menjadi bahan renungan. Bisa di komen, di like, atau dibagikan juga ya, barangkali video-video yang saya bagikan bermanfaat untuk para peternak kelinci di Indonesia. Semoga peternak kelinci Indonesia makin maju dan makin jaya serta memberikan manfaat untuk para peternaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Natani Ternak Tata, semangat dan optimis.